Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslana Ardani dengan NIM 286206038. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal skripsi saya yang dibimbing oleh Dr. Mawardi SSI MPD, yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu di sini ada bab 1 latar belakang. Pendidikan merupakan sarana penting bagi manusia dalam mengembangkan potensi dan membedakan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar memiliki peran vital dalam membentuk konsep berpikir anak. Namun, dibutuhkan bantuan guru untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Guru memiliki peran dominan dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pembelajaran PKN bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan berkembang secara positif dan demokratis. Namun, hasil belajar PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang masih rendah dengan menggunakan metode ceramah dan siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan metode pembelajaran aktif tipe Information Search untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa. Metode ini melibatkan keaktifan siswa dalam mencari informasi dan berbagai sumber. Diharapkan dengan metode ini, hasil belajar siswa akan meningkat. Lalu, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton dan mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu ada pembatas masalah. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Lalu ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Lalu tujuan peneliti. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Lalu, ada manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Peneliti dapat diperluas dalam pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu yang kedua, praktis. Praktis bagi siswa. Bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Lalu manfaat bagi guru mengetahui strategi pembelajaran yang variasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Bagi sekolah,
Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, landasan teori. Tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar menurut behaviorisme. Siregar dan Nara 2010 halaman 25 adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. B. Hasil belajar menurut Sujana 2009 adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Yang C. Pendidikan kewarganegaraan menurut Susanto menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur mampu maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Lalu metode pembelajaran information search menurut Amir 2015 menjelaskan bahwa information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang ketiga, ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-cita. Lalu ada penelitian yang relevan. Hmm. Lalu ada penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa menggunakan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitian Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Lalu yang kedua, peneliti Munasikah, IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok kandungan surat Al-Ansor melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegarrejo, Magelang. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama ada kondisi saat ini. Kondisi saat ini yaitu eh, metode pembelajaran yang digunakan dengan metode konvensional. Lalu yang kedua siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa. Lalu tindakannya. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Lalu tujuannya dan hasil belajar siswa akan meningkat. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaannya menggunakan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pencegah permasalahan. Yang B, kehadiran dan peran peneliti. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus guru. Yang C, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Waktu penelitian September 2015 sampai Juni 2016. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian terbagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Yang E, ada indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai di atas KKM. Lalu yang terakhir, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data terbagi menjadi 4, tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Lalu, untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.